Oke bosku, dan ini adalah setup box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Dari merek Sanek serinya 1801. Di bagian depan dashboardnya di sini ada tulisan Sanek, yaitu mereknya serinya 1801. Di sini ada cap SNI, contoh gambar unit, dan beberapa keterangan fiturnya mulai dari YouTube, TikTok, USB, DVB T2, Full HD, EPG, MP4, H.264, Wi-Fi, BVR, dan lain-lain. Nanti kita akan tes juga bosku. Untuk tampilan dashboard bagian samping bawah dan di bagian atasnya seperti ini bosku ya, sama aja keterangannya. Terus di bagian samping kanan dan juga di bagian samping kiri di sini juga sama aja bosku ya. Ada beberapa keterangan spesifikasi singkatnya. Untuk tampilan dashboard bagian belakangnya seperti ini bosku ya, sama dengan tampilan dashboard bagian depannya. Oke bosku, dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Saat video ini dibuat kita mendapatkan harga set-top box-nya di 130 ribuan, kita beli di online shop. Yang pertama di sini kita mendapatkan kelengkapan kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke semua jenis TV. Selanjutnya di sini kita mendapatkan dua baterai AAA untuk remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan remote set-top box-nya. Untuk bentuk remote set-top box-nya seperti ini, hampir mirip-mirip dengan merek set-top box lain yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang membedakan di sini ada tulisan Sanek. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan buku petunjuk pemakaian buat teman-teman yang masih bingung, bisa baca-baca di sini atau ikutin video ini sampai selesai. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kartu garansi. Untuk kartu garansinya berlaku selama 1 tahun. Tentunya untuk klaim garansinya, syarat dan ketentuan juga berlaku bosku. Terus di sini juga ada alamat service centernya bosku. Oke, tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya bosku ya. Untuk unit set-top box-nya bentuknya seperti ini, warnanya hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan plat besi. Di bagian atas ada lubang sirkulasi udara, samping sebelah kiri ada, samping sebelah kanan juga ada, terus di bagian bawahnya juga ada lubang sirkulasi udara, terus ada juga stiker SNI nya bosku. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada tulisan Sanek SN-STB 1801, tombol power, tombol menu, lubang USB, panel layar LED. Selanjutnya di sini ada tombol plus dan min untuk volume, tombol arah kiri dan kanan untuk pergantian channel, ada juga tombol OK. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakangnya bosku. Mulai dari kiri di sini ada lubang anten buat nyolokin kabel antena, ANT out, HD out atau buat nyolokin kabel HDMI. Juga di sini ada buat nyolokin kabel RCA, bisa pilih di bagian atas ataupun di bagian bawah. Terus di sebelah sini ada lubang USB lagi bosku. Jadi tes set-top box Sanek 1801 ada dua lubang USB di bagian depan dan di bagian belakang. Terus di sini ada kabel power. Untuk kabel powernya kurang lebih panjangnya 1 meter bosku. Oke bosku, selanjutnya di sini untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke semua jenis TV termasuk TV tabung, kita bisa gunakan kabel RCA. Kita tinggal colokan saja kabel RCA di lubang RCA yang ada di set-top box-nya, menyesuaikan warna. Putih kita colok di putih, merah kita colok di merah, selanjutnya kuning kita colok di kuning. Di sini kita bisa pilih urutan bagian atas ataupun urutan bagian bawah lubang RCA yang ada di set-top box-nya bosku. Selanjutnya ujung kabel RCA satunya lagi kita colokkan di lubang RCA yang ada di TV kita tinggal menyesuaikan warnanya. Selanjutnya di sini untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya rekomendasikan pakai kabel HDMI bosku. Contohnya kayak TV LED bosku ya. Untuk pemasangannya kita colokkan kabel HDMI di lubang HD out yang ada di set-top box-nya atau lubang HDMI di sebelah sini bosku. Kita tinggal colokkan seperti ini. Selanjutnya ujung kabel HDMI-nya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Oke, selanjutnya di sini untuk kabel antena kita colokkan langsung di set-top box-nya bosku ya, bukan di TV kita. Jadi untuk kabel antena kita colokkan di set-top box di lubang anten yang ada di ujung pojok bagian kiri sebelah sini bosku. Untuk kabel antena kita colokkan langsung di set-top box-nya seperti ini. Sedikit tambahan informasi aja bosku ya. Di sini kalau kita ingin menggunakan kabel RCA ataupun kabel HDMI, kita pilih salah satu bosku. Kalau ingin menggunakan kabel HDMI kita copot kabel RCA.
Begitupun sebaliknya kalau kita ingin menggunakan kabel RCA, kita copot kabel HDMI. Di sini kita akan menggunakan kabel HDMI, jadi langsung kita copot untuk kabel RCA-nya bosku. Oke bosku, jadi di sini sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA pilih AV, yang menggunakan kabel HDMI pilih HDMI, terus klik OK di remote TV-nya. Oke, selanjutnya di sini untuk menghidupkan set-top box pertama kali kita langsung saja colokkan kabel power set-top box-nya ke lubang colokan listrik yang ada di rumah kita bosku ya. Nah, nanti setelah kita selesai instalasi, baru untuk menghidupkan dan mematikan set-top box-nya kita cukup menggunakan remote set-top box-nya. Dan seperti ini untuk tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan awal seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk bahasa OSD di sini kita pilih Indonesia, negara Indonesia, FTA only kita pilih semua. Mode pencarian kita pilih DVB-T2, daya antena yang mendukung pilih on, yang tidak mendukung pilih off. Untuk antena yang tidak mendukung saat kita pilih on, nanti di bagian layar TV kita akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Selanjutnya di bagian pencarian siaran kita lewatin dulu. Untuk kode pos di sini kita masukkan kode pos kecamatan bosku ya, di mana tempat kita tinggal masing-masing. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11270. Jika sudah klik OK, selanjutnya geser ke atas, di bagian pencarian siaran kita klik OK. Sedikit tambahan informasi bosku, jadi di sini untuk pencarian siaran TV digitalnya, untuk lokasi saya Jakarta Barat biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital. Dan untuk antena yang kita gunakan yaitu antena luar, antena Intrazeus. Buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti kita gunakan, bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 44 channel TV digital dan 1 EWS. Contohnya di sini ada SCTV, ada RTV, ada MNC TV, ada Trans TV, ada juga TVRI Nasional. Oke bosku, selanjutnya di sini untuk mengecek kekuatan dan kualitas setiap channel TV digitalnya kita bisa klik tombol info yang ada di remote set-top box-nya. Tombolnya ada di sebelah sini bosku. Langsung saja kita klik tombol info 2 kali, nanti akan muncul notifikasi info seperti ini bosku. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digitalnya secara langsung bosku ya, menggunakan tombol arah atas ataupun arah bawah yang ada di remote set-top box-nya. Di sini kita bisa lihat bosku untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya lumayan responsif bosku. Jeda waktunya 1 sampai 2 detik karena berbeda-beda ini bosku, saya lihat bosku ya, ada yang 1 detik, ada juga yang 2 detik. Masuknya yang golongan sedang bosku ya. Dan di sini teman-teman juga ikut nilai bersama gimana untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya. Menurut teman-teman sekalian cepat, lambat, ataupun sedang. Dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box Sanex 1801 bosku. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya kita bisa klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu kita bisa klik tombol OK, dan untuk keluar kita bisa klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan tes untuk setiap menunya bosku ya. Kita mulai dulu dari menu program. Yang pertama di sini ada edit siaran. Di bagian edit siaran kita bisa mengatur bosku ya, mengatur urutan channel TV digitalnya, menghapus atau mengganti nama secara manual bosku. Untuk mengaturnya lihat menu yang ada di sini dan di sini. Terus kita tinggal sesuaikan dengan tombol-tombol yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini ada panduan program atau fitur EPG bosku ya. Di panduan program di sini kita bisa melihat list daftar acara setiap channel TV digitalnya di sebelah sini bosku. Jika tidak ada, kosong seperti ini bosku ya. Selanjutnya di sini untuk urutkan kita juga bisa atur bosku, LCN dengan ONI, TP, ID siaran, nama siaran. Nah di sini biasanya saya pilih dengan ID siaran. Selanjutnya untuk LCN kita off, saya rekomendasikan off bosku ya. ICU kita juga biarkan off, pelingkup volume kita biarkan global, power on play kita biarkan off. Oke, selanjutnya kita pindah di menu gambar. Yang pertama di sini ada rasio aspek, kita bisa atur bosku ya. Buat teman-teman yang menggunakan TV tabung bisa pilih 4:3, tinggal disesuaikan.
Untuk TV LED bisa pilih 16:9 atau pilih auto saja bosku. Selanjutnya untuk resolusi di sini kita juga bisa atur. Untuk pengguna kabel RCA saya rekomendasikan tidak lebih dari 720p. Untuk pengguna kabel HDMI bebas sampai 1080i atau 1080p. Selanjutnya untuk format TV kita juga bisa atur bosku ya. Nah, di bagian format TV, jika di sini layar TV kita menjadi hitam putih atau menjadi kekuning-kuningan, kita tinggal atur saja bosku ya di bagian format TV. Bisa menggunakan PAL atau geser ke kanan. Jika muncul notif seperti ini kita klik OK. Kita juga bisa menggunakan NTSC. Tapi biasanya untuk format TV yang aman di semua jenis layar TV termasuk TV tabung, format TV-nya menggunakan PAL bosku. Selanjutnya di sini ada pengaturan OSD. Di bagian pengaturan OSD di sini untuk mengatur kecerahan layar TV menggunakan pengaturan yang ada di remote set-top box-nya. Contohnya seperti ini bosku. Selanjutnya di sini ada pengaturan panel. Di bagian pengaturan panel yang pertama di sini ada kecerahan LED, yaitu untuk mengatur kecerahan layar LED yang ada di set-top box-nya bosku ya. Kita bisa pilih tengah, penuh, ataupun rendah. Kita biarkan tengah saja bosku. Selanjutnya di sini ada tampilan LED, kita bisa atur waktu atau CH0. Kita pilih waktu, nanti di layar LED yang ada di set-top box menjadi jam digital bosku. Tapi sayangnya jamnya ngaco dan untuk mengaturnya saya belum nemu caranya bosku. Selanjutnya untuk standby showtime kita biarkan on. Oke bosku, selanjutnya kita pindah di menu cari. Di bagian menu cari di sini tempat kita untuk mencari ulang siaran TV digital secara otomatis ataupun manual. Untuk yang manual kita pilih di bagian cari manual, kita klik OK. Di bagian cari manual di sini kita bisa masukkan nomor MUX TV digitalnya di bagian siaran ataupun frekuensi TV digitalnya. Jika sudah kita klik OK yang mau mencari siaran TV digital secara manual, yang tidak klik tombol exit. Selanjutnya untuk mencari siaran TV digital secara otomatis di sini harus diatur dulu teman-teman ya. Bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk mode pencarian di VVT2, FTL only kita pilih semua. Untuk negara kita pilih Indonesia, daya antena off yang tidak mendukung, yang mendukung bisa pilih on. Di sini kita pilih off. Selanjutnya untuk kode pos, masukkan kode pos kecamatan di mana tempat kita tinggal masing-masing bosku. Jika sudah, di sini untuk di VV2 IP setting tidak usah diutak-atik bosku, langsung ke cari otomatis, klik OK. Buat yang mau mencari ulang siaran TV digital secara otomatis klik OK, yang tidak klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah di bagian menu waktu. Di sini di bagian menu waktu biasanya kita tidak utak-atik lagi bosku. Selanjutnya kita pindah ke menu pilihan. Di bagian menu pilihan di sini kita juga tidak pernah utak-atik lagi bosku. Selanjutnya kita pindah di menu sistem. Di bagian menu sistem yang pertama di sini ada bimbingan orang tua, kontrol kunci, reset pabrik. Klik OK untuk reset pabrik. Jika diminta kata sandi seperti ini, masukkan 0 sebanyak 6 kali. Selanjutnya di sini ada sistem informasi. Di bagian sistem informasi di sini kita bisa lihat bosku, lib F3.0.1 versi hardware atau versi HW. Di sini tulisannya bosku ya, Cygnus V1.0. Terus selanjutnya untuk build time atau waktu membangun tahun 2024 bulan 3 tanggal 14, termasuknya software terbaru bosku ya. Terus selanjutnya di sini kita bisa lihat chipset atau chip S garis miring nya bla 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 bosku ya. Sepertinya untuk set-top box Zanex 1801 ini menggunakan chipset Quoxing, karena dari tampilan menu dan lain-lainnya itu ciri-cirinya sama persis dari set-top box yang menggunakan chipset Quoxing atau QX bosku. Oke, selanjutnya di sini ada upgrade perangkat lunak. Di bagian upgrade di sini hanya ada pilihan satu bosku ya, upgrade USB. Selanjutnya ada pengaturan jaringan untuk mengatur dongle WiFi agar set-top box bisa terhubung ke internet. Selanjutnya ada power on control, di sini kita biarkan nyalakan bosku. Oke, selanjutnya kita pindah di menu USB. Yang pertama di bagian menu USB ada media center. Di bagian media center di sini untuk membuka file video, musik ataupun gambar yang tersimpan di flashdisk bosku alias offline. Jadi flashdisknya harus dicolokkan dulu ke set-top box-nya. Selanjutnya di sini ada media PVR. Ingin menggunakan fitur ini harus dicolokkan flashdisk juga bosku. Di sini ada manajemen PVR untuk mengatur fitur time shift dan record layar TV-nya.
Selanjutnya di sini ada FM bosku. Nah ini yang unik bosku, ada FM radionya bosku. Kita coba langsung tes, klik OK. Terus selanjutnya di sini setelah terbuka ada FM setting. Nah di sini kita tidak usah utak-atik lagi bosku. Untuk FM auto search kita klik OK biar mencari channel FM atau channel radio FM-nya bosku. Oke, selanjutnya di sini ada FM play untuk memutar radio FM-nya bosku untuk pengetesan. Di sini kita bisa dengarkan bosku ya. Untuk radio FM-nya berputar semua bosku, lancar, jernih bahkan bosku ya. Karena mungkin menggunakan sinyal atau menggunakan antena TV bosku ya untuk penangkapan sinyal radio FM-nya, jadi lancar banget bosku tanpa kendala. Oke bosku, selanjutnya di sini untuk menggunakan fitur internet A+ ataupun DLNA, set-top box kita harus dicolokkan dongle WiFi seperti ini bosku ya, dan sudah terhubung ke internet. Bisa di WiFi rumah ataupun hotspot WiFi dari HP. Di sini kita sudah atur bosku ya, atau kita sudah hubungkan ke internet. Untuk set-top box-nya langsung saja kita pilih untuk pengetesan di fitur internet, kita klik OK. Yang pertama di sini ada RSS render. Di bagian RSS di sini ada Yahoo News dan BBC. Di sini untuk menonton video, bukan video bosku, berita maksudnya ya. Tapi bahasanya Inggris dan saya juga kurang paham bosku. Oke, kita kembali lagi. Terus selanjutnya di sini ada IPTV. Di bagian IPTV kosong. Selanjutnya kita tes di bagian A+. Di bagian A+ di sini ada 5 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Yang pertama ada YouTube Kids, WTV, TikTok dan cuaca. Untuk di bagian cuaca kita di sini untuk melihat ramalan cuaca secara online-nya bosku ya. Kita langsung tes dulu bosku. Kita nanti tes semua satu persatu bosku ya. Kita mulai dari YouTube. Setelah terbuka di sini kita tinggal geser ke kanan, pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Pengetesan video online di aplikasi YouTube-nya lancar. Selanjutnya kita tes di aplikasi YouTube Kids. Setelah terbuka di sini kita bisa pilih menunya bosku ya, ada musik, belajar dan jelajahi. Kita pilih jelajahi, kita tunggu sebentar. Setelah terbuka kita geser ke kanan, pilih salah satu bosku untuk pengetesan. Pengetesan video online di aplikasi YouTube Kids-nya lancar. Selanjutnya kita tes di aplikasi WTV. Sedikit informasi bosku, di aplikasi WTV tidak semua videonya itu bisa diputar bosku ya secara gratis, karena ada beberapa video yang harus berlangganan bosku. Oke, di sini langsung saja kita pilih menunya bosku. Banyak pilihannya ya di sini bosku ya. Kita pilih di bagian horor. Setelah terbuka di sini geser ke kanan, pilih salah satu videonya bosku. Kita pilih yang ini. Selanjutnya kita pilih episodenya bosku. Pengetesan video online di aplikasi WTV-nya lancar. Selanjutnya kita tes di aplikasi TikTok. Setelah terbuka di sini geser ke kanan, pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Video online di aplikasi TikTok-nya lancar. Selanjutnya kita tes di aplikasi cuaca. Di aplikasi cuacanya lancar bosku ya. Di sini kita bisa lihat ramalan cuacanya bosku. Oke, selanjutnya di sini untuk di LNA kita buatkan videonya terpisah bosku ya, di video satunya lagi, yaitu di cara setting dongle WiFi untuk set-top box SANEX 1801 agar video ini tidak terlalu kepanjangan bosku ya. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari set-top box SANEX 1801. Sedikit informasi aja bosku, sebelum kita membuat video ini kita sudah melakukan pengetesan set-top box-nya. Kita nyalakan selama 6 jam nonstop. Dan suhu dari body set-top box-nya ini bisa dibilang adem bosku ya. Cuma hangat doang, sedikit aja hangatnya itu. Kalau kerasa di tangan dipegang seperti ini cuma sedikit aja bosku. Terus selanjutnya di sini untuk dongle WiFi kita belinya terpisah bosku ya. Buat teman-teman yang minat untuk dongle WiFi seperti ini bisa cek link yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.